Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Endi Wiono, NIM 210101055014. Saya adalah mahasiswa UNPAN, sekarang sudah semester 6. Pada kesempatan ini saya akan membuat video yang membahas mengenai analisis kegagalan Aqua Splash of Fruit yang mengalami kegagalan di pasar. Kita tentunya sudah tidak asing lagi dengan air minum merek Aqua. Brand satu ini terkenal dengan produk air mineralnya. Sepak terjang Aqua bisa terkenal sampai sekarang ini memang tidak mudah ya teman-teman. Namun berkat kerja keras Aqua bisa sebesar seperti sekarang ini, sampai itu air minum kemasan produk kompetitor yang sejenis pun itu juga disebut dengan merek Aqua. Biasanya kalau orang beli itu, Pak Bu beli Aqua, tapi yang dikasih merek lain. Hebat itu brand Aqua itu. Akan tetapi meski sangat sukses dan disebut sebagai rajanya air minum dalam kemasan, ternyata Aqua juga pernah memiliki produk yang gagal total di pasaran. Ya, meski memiliki nama yang sangat besar sekali ya, siapa sih yang nggak kenal Aqua? Tetapi Aqua ternyata tetap tidak mampu untuk bisa menyelamatkan produknya tersebut sampai mengalami kegagalan di pasaran. Produk apa itu? Produk itu bernama Aqua Splash of Fruit yang dikeluarkan pada tahun 2004. Mungkin teman-teman ada yang ingat, ada yang nggak ingat juga ya. Akan tetapi produk tersebut itu hanya mampu bertahan kurang lebih 1 tahun teman-teman. Brand Aqua Splash of Fruit ini sengaja diluncurkan oleh Aqua. Asumsi saya ini produk ini untuk mengambil segmen air minum berperasa buah. Di dalam Aqua Splash of Fruit ini dia mempunyai 2 rasa, diantaranya strawberry dan orange. Namun meski begitu produknya tetap gagal, walaupun sempat viral dan banyak dibeli oleh orang karena penasaran. Itu hanya karena penasaran. Menurut saya analisa kegagalan produk tersebut gagal diterima oleh masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor produk. Faktor produk yang mana secara tampilan dan produk ini sangat mirip persis dengan air mineral biasa. Tidak ada bedanya dengan Aqua air mineral yang biasa itu. Itu secara produk. Bedanya hanya pada saat diminum kita akan merasakan sensasi rasa buah. Dan perbedaannya lagi terdapat aksen warna teman-teman di bagian tutup botol dan branding wrapnya. Biasanya menyesuaikan rasa. Jika rasanya strawberry itu warnanya merah, jika rasa orange warnanya orange. Nah, kemasan ini yang membuat banyak salah paham dari mulai penjual hingga konsumen dalam mengkonsumsi produk ini. Seperti misalnya konsumen yang hendak meminum air mineral malah diberi Aqua Splash of Fruit yang berperasa buah. Perbedaan yang ada pada kedua produk tersebut hanya dari tutup botol dan merek di badan botolnya saja. Itu faktor pertama, yaitu faktor produk. Yang kedua ada faktor komunikasi. Faktor komunikasi yang kurang baik antara produsen dengan retail sebagai tempat penjual produk, terutama kurangnya komunikasi terkait pengenalan produk, bahwa Aqua Splash of Fruit ini adalah air minum dengan rasa buah. Coba
kita lihat packaging produknya. Kalau kurang komunikasi, ini bisa dianggap sebagai air minum Aqua Special Edisi. Nah, kurangnya komunikasi tersebut bisa saja membuat para pemilik retail menilai bahwa produk tersebut adalah air mineral dalam edisi spesial, sehingga konsumen yang meminta air mineral yang tawar tanpa rasa malah dikasih Aqua Splash of Fruit karena ketidaktahuan penjual. Dan ini asumsi saya pribadi yang terjadi di pasar. Ketika konsumen mencari air minum aqua tapi dikasihnya Aqua Splash of Fruit, dan ini tidak sesuai keinginan konsumen. Dan yang ketiga adalah faktor psikologis. Faktor penyebab kegagalan Aqua Splash of Fruit karena faktor psikologis dari para konsumen ini terkait faktor tampilan produk yang bening layaknya air mineral. Tampilan Splash of Fruit dengan warna air bening ini menimbulkan anggapan bahwa itu adalah air tawar, air mineral biasa. Tatkala konsumen atau diminum, tetapi ternyata saat diminum terasa rasa buah, itu akan menimbulkan kesan aneh dari konsumen. Beberapa konsumen yang pernah mencoba produk ini merespon dengan rasa aneh karena faktor psikologi konsumen. Tampilan psikologi konsumen, tampilan bening berarti itu air minum tawar dan tidak berasa, sedangkan misal ada tampilan oranye itu merepresentasikan itu adalah air minum rasa oranye dan selanjutnya. Dan atas kegagalan tersebut dan menjadi catatan untuk pihak Aqua dalam merevisi produknya, akhirnya Aqua merilis produk baru dengan merek Maison. Bisa dibilang Maison adalah hasil revisi dari Aqua Splash of Fruit yang gagal. Secara karakteristik, produk ini tetap sama, yaitu air minum yang mempunyai rasa. Akan tetapi Aqua belajar dari faktor psikologi sebelumnya di soal kemasan. Akhirnya Maison tampil dengan desain dan kemasan yang merepresentasikan bahwa minuman tersebut bukan air mineral, tetapi air minum yang mempunyai rasa. Dari kegagalan Aqua Splash of Fruit ini, kita jadi bisa belajar bahwa brand besar tidak selalu bisa menjamin sebuah kesuksesan produk, dan bahwa banyak faktor suatu produk bisa sukses itu karena mulai dari produknya yang memang inovatif dan jelas manfaatnya, atau memang produknya yang bagus dan strategi pemasaran yang mampu mengambil hati konsumen. Dan sekian video ini saya buat, mohon maaf apabila dalam menganalisis masih banyak kekurangannya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.